Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini sedang bersama siapa teh? Halo, perkenalkan nama saya Siti Komalasari. Saya seorang perawat di salah satu klinik kecantikan di Bandung. Hari ini saya mau menjadi narasumbernya Saudara Ridwan. Oke. Jadi teh gini aja ya, langsung ke intinya. Kita tuh ini kan lagi musim pandemi teh ya. Ya, Kita harus kasarnya apa ya? Harus bisa ngerawat diri kita sendiri gitu ya. iya. Terutama kan untuk di wajah gitu. Mm-mm. Jadi kiat-kiat apa nih atau kisi-kisi apa gitu teh dari teteh untuk ngerawat wajah saat pandemi kayak gini gitu. Ada saran atau apa gitu? Sebenarnya kalau untuk merawat wajah itu tidak harus ke tempat perawatan kecantikan atau ke klinik kecantikan ya. Oke. Apalagi di saat pandemi kayak gini, kalau kata saya sih sangat tidak disarankan. Karena di saat pandemi kayak gini itu banyak sekali apa ya, jadi kayak semacam droplet yang bisa kalian dapatkan di klinik tersebut atau di tempat perawatan tersebut gitu kan. Cukup dengan perawatan di rumah juga kalian bisa gitu. Yang pertama sih saya bisa menyarankan untuk minum yang cukup, Kenapa teh? hidrasi. Jadi semacam kayak hidrasi Hmm. untuk kulit ya. Ya. Hidrasi itu kayak pondasi untuk sel-sel kulit kita. Hmm. Jadi semacam kayak gini, tanaman itu kalau misalkan gak disiram dia bisa mati, Ya, begitupun betul. kulit. Kalau kulit kurang hidrasi berarti dia nanti semakin sini bakal semakin memburuk. Jadi Kusam gitu ya. ya, jadi semacam kering, kusam, itu flek itu bisa ditimbulkan kalau kita kurang minum. Tapi beda nggak sih teh kalau hidrasi sama dehidrasi itu? Beda, sangat beda. Kalau dehidrasi itu kekurangan cairan, Hmm. kekurangan. Jadi ya kalau misalkan dehidrasi itu biasanya, jadi ngomongin penyakit ya ini, Jadi nggak apa-apa. eh bisa ke lebih ke kalau misalkan sakit, kita kayak sakit diare, Hmm. kita dehidrasi itu kekurangan cairan. Nah, kita Oh. bisa dengan eh, apa sih, kayak infus di rumah sakit. Nah, itu bisa membantu untuk apa, dehidrasi itu hilang lagi gitu jadinya. Iya, iya. Jadi balik lagi ya ke yang tadi, minum yang cukup, hidrasi kulit itu dengan minum yang cukup, dan bisa untuk mengoleskan krim di wajah. Kayak Hmm. misalkan pelembab moisturizer itu sangat penting buat wajah, apalagi kulitnya yang kering. Jadi sebenarnya yang pertama itu minum yang cukup dan oleskan pelembab untuk kulit wajah. Kalau buat hidrasi cowok sama cewek itu ada bedanya nggak sih teh? Atau sama-sama? Sama aja sih, Oh. cuman kalau untuk cowok itu dia bisa lebih keluhannya itu bisa lebih banyak dibanding Iya. perempuan. Karena cowok itu kadang eh, minyaknya itu lebih banyak ya, Betul. minyak di wajahnya itu lebih banyak, dan kadang suka dihiraukan gitu. Ya udahlah, biarin gitu. Iya, mungkin lah. Dibandingkan sama cewek, kalau cewek itu eh, seneng merawat kulit gitu ya. Padahal untuk cowok juga itu sangat penting untuk merawat kulit gitu kan, biar tidak terlihat kusam. Biasanya kalau misalkan dari wajah berminyak itu berarti ketimbang lebih banyaknya buat jerawat gitu teh. Ya, bisa untuk jerawat pori-pori besar. Iya, iya. Jadi nanti karena minyak berlebih Hmm. di wajah jadinya timbul jerawat. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan minyaknya berlebih bisa timbul jerawat, tapi kalau kekurangan minyak terlalu kering itu bisa menyebabkan eh, penuaan dini, jadi keriput di wajah. Berarti lebih jangan, kurang jangan gitu teh. Ya, seperti itu. Lebih tepatnya Makanya itu. eh, harus minum yang cukup. Sebenarnya kalau minum yang cukup itu bukan hanya untuk perawatan wajah atau kulit, sebenarnya itu bisa untuk faktor lainnya gitu. Untuk kesehatan juga bagus sebenarnya minum yang cukup Terus kalau itu. misalkan cara ngatasinya buat wajah berminyak itu gimana sih teh? Kalau Atau ada dari makanan tuh atau dari apa iya, gitu? betul sekali. Makanan itu faktor paling ngaruh dalam jerawat dan kulit berminyak. Kayak Hmm. misalkan makan pedas itu bisa menimbulkan jerawat. Susu, makanan berminyak misalkan gorengan, terus kopi itu bisa karena dia ada gula. Hmm. Nah, itu gula bisa menimbulkan jerawat juga di wajah. Sebenarnya sih faktornya itu dari makanan, Ya, dari stres, masuk semua ya. ya masuk semua sih sebenarnya.
berarti banyak faktor ya Ya untuk banyak itu. faktor. Jadi bukan karena kita nggak merawat kulit juga ya. Iya betul. Jadi faktor dari walaupun kita merawat kulit, tapi kalau kitanya stres, kalau nggak ngejaga makanan, tetap si jerawat atau kulit berminyak itu bakal timbul gitu. Terus kalau misalkan untuk perawatan itu ya, kalau lagi pandemi gini, biasanya kan cewek-cewek tuh ke salon tuh ya, misalkan ke Iya. salon klinik kecantikan gitu. Terus ada nggak sih teh? Ini kan saya bertanya sebagai cowok di sini nih. Kira-kira menurut teteh tuh penting juga nggak sih gitu, maksudnya untuk merawat wajah kita itu cowok-cowok biar tetap ganteng gitu kasarnya mah? Iya penting. Ya tadi dengan minum yang cukup. Terus saya lanjutkan ya poin yang keduanya itu tadi yang pertama minum yang cukup atau dengan kasih krim pelembab, nggak perlu krim yang aneh-aneh lah ya, krim pelembab aja itu sangat cukup, tidak perlu dengan krim yang harus diresepkan oleh dokter gitu ya. Yang kedua itu membersihkan wajah minimal 2 kali dalam 1 hari. Misalkan Cuci muka gitu aja tuh pakai krim lagi sih teh? enggak, kita cuci muka itu cukup dengan sabun pembersih khusus wajah ya. Betul. Kayak misalkan kulitnya berminyak atau berjerawat, itu cukup kalian beli sabun. Ada juga sih yang namanya untuk jerawat gitu ya, untuk kulit berminyak. Adapun juga bentuk dari sabunnya itu seperti yang berbusa foam, itu untuk kulit yang berjerawat atau berminyak. Dan untuk kulit yang kering atau ya bisa rata-rata ya, kalau yang kulitnya kering itu yang udah berumur ya, itu bisa kalian beli sabun yang berbentuk krim. Jadi nggak perlu yang foam. Yang kering, yang untuk kulit kering itu khusus bisa pakai untuk sabun yang krim. Berarti kalau misalkan untuk yang berminyak sih bagusnya ke foam gitu ya? Iya betul. Terus bisa juga dengan menggunakan pelindung matahari ya, minimal SPF 30. Jadi gini, kita pakai masker di saat pandemi kayak gini itu tidak cukup. Tapi kalau kita tidak menggunakan SPF 30 itu untuk pelindung matahari ya. Kadang kan ada gini tuh ya, kita nih lagi musim pandemi ini kan wajib banget ya pakai masker, jadi kebiasaan gitu ya. Nah kadang tuh kalau udah pakai masker tuh ada yang jerawatan gitu kan, ada gimana, itu efek dari apa tuh teh? Itu efek dari masker biasanya. Itu sangat banyak sekali keluhan di saat pandemi kayak gini. Keluhan jerawat di pipi. Di sini berarti ya, dari sini ya, karena Di tertutup daerah gitu ya? masker. Karena kayak misalkan masker medis itu digunakan seharusnya itu 4 jam 1 kali. Jadi 1 hari itu bisa berkali-kali ganti masker harusnya kan? Harusnya. Tapi kalau untuk masker kain kayak gini, kain kayak gini 1 hari langsung dicuci. Jadi nggak boleh berhari-hari gitu. itu juga berefek ya, jadi bikin jerawat gitu. Lebih ke, kalau kata saya sih, saya lebih nyaranin untuk pakai masker medis ya. Karena masker medis itu bisa kita buang. Terus kalau misalkan masker kain belum tentu bersih juga ya kalau udah dicuci gitu. Kecuali kalau kali-kali lah ya pakai boleh. Soalnya saya juga kerja selalu pakai masker medis. Jadi lebih disarankan memakai masker medis gitu. Nggak apa-apa sih kalau sehari 1 kali juga, 1 kali ganti gitu ya. Cukup, asal jangan masker medis dipakai untuk 3 hari gitu kan. Itu sangat tidak disarankan karena itu bisa ada keringat, minyak, sebum yang tadinya di wajah kita yang kotor, terus wajah kita cuci nih misalkan, terus tempel lagi tuh masker, nanti jerawatnya nggak akan sembuh-sembuh. Oke. Terus ada kiat apa lagi teh? Maksudnya ada masukan untuk para cowok di sini gitu, ada para cewek untuk biar ngejaga gitu. Maksudnya kan kadang orang tuh malas gitu ya, kayak misalkan yang biasa tadinya ke salon, karena sekarang kan dengan adanya PSBB gitu ya yang ada di pemerintah, kan jadi susah untuk apa ya namanya tuh, mau kesini jadi males gitu kan, karena emang terbatasi gitu kan. Nah itu menurut Tata ini ya, ada nggak gitu misalnya cara yang terampuh gitu, misalnya tetap cantik walaupun tetap WFH kayak gitu, atau kerja di rumah atau beraktivitas di rumah kayak gitu sih? Ya balik lagi sih sebenarnya tadi aku sebutin ya, poin-poin yang tadi ya harus dilakukan gitu kan. Kayak cuci muka, walaupun kita WFH terus kita mager terus nggak cuci muka, ya enggak lah.
ya minimal kata saya juga tadi sehari itu 2 kali, terus minum yang cukup, pakai SPF walaupun di dalam rumah ya. Iya. Pakai SPF itu walaupun di dalam rumah sangat disarankan. Itu kayak itu krim kayak buat muka gitu. Ya, krim muka itu SPF 30, dia kayak sunblock. Oh, kayak sunblock. Sunblock, jadi kayak sunblock. Kamu mau ke pantai nih suka pakai sunblock dulu kan? Iya. Nah, itu. Biar nggak Kayak kebakar gitu, gitu ya. iya. Oh. Nah, di rumah juga sangat disarankan. Sebenarnya itu perlindungan sejak dini. Sebelum nanti kalian tua timbul flek yang menebal itu lebih susah sih sebenarnya. Nggak cewek, tapi cowok juga bisa. Cowok juga bisa, apalagi cowok ya. Iya sih. Oh iya, terus satu lagi. Apa? Kalau kulit kering jangan terlalu sering di kayak apa ya, kayak dieksfoliasi. Itu Itu gimana? kayak dikelupas pakai scrub. Scrub itu sebenarnya bagus, cuman jangan terlalu sering. Itu buat Nanti makin cewek-cewek. kering, cewek cowok. Jadi scrub itu boleh tapi jangan terlalu sering, dan jangan untuk kulit yang kering. Kecuali kalau untuk kulit berminyak boleh, tapi jangan untuk kulit yang berjerawat. Itu nanti makin radang sih jerawatnya kalau scrub. Itu kadang orang-orang tuh seneng nih pakai scrub, nanti udahnya enak ini gini itu. Itu sebenarnya nggak boleh sih kalau untuk kulit yang kering, malah nanti makin kering dan dia nanti makin kelupas, udah kelupas nanti merah, udah merah nanti flek. Itu sangat tidak disarankan. Berarti efek sampingnya ya. Jadi intinya kalau untuk yang kulit kering itu tidak disarankan untuk scrub wajah, kecuali kulit berminyak ya boleh, tapi jangan berjerawat juga sih. Berminyak berjerawat itu nggak boleh gitu ya. Ya. Oke. Terus apa ya? Berarti intinya tuh kita sebisa-bisa jaga diri sendiri gitu ya, maksudnya ngerawat diri gitu ya. Ya jangan jorok juga gitu kan, apalagi di musim pandemi kayak gini kan ya, harus rajin-rajin cuci muka, cuci tangan gitu kan, 3M itu kan, pakai masker. Ya intinya jangan jorok juga sih gengs gitu, jadi biar kelihatan cantik atau ganteng. Ya seperti itu. Paling gitu sih teh. Paling makasih banyak ya. Ini udah bersedia gitu jadi narasumber saya di sini. Kalau ada masukan dari yang lain atau apapun, mau bertanya lagi bisa di komen. Oke? Paling saya pamit undur diri. Makasih banyak ya teh. Ya, sama-sama. Oke, semuanya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. see you.